2015. Hari ini saya ingin juga pengen kasih tahu teman-teman kalau kita bukan hanya ada pameran saja hari ini ya. Kenapa? Karena di hari pertama kita akan kedatangan tamu-tamu spesial. Salah satunya adalah wakil wali kota Makassar yang akan membuka secara resmi acara fashion kita hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka kamu tidak akan berpuasa, maka engkau wajib untuk menggantinya. Sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itu akan baik baginya. Dan puasamu itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar firman-Mu ya Allah, Maha benar firman-Mu ya Allah, Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya akan mengundang dengan hormat Direktur Utama Arpro selaku penyelenggara Indonesia Muslim Fashion Expo Ramadan 2015 untuk memberikan sambutan. Dengan hormat kami undang Pak Andi Yulham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dr. Samsur Rizal, biasa kita kenal Deng Ical. Saya sedikit banyak tahu tentang, saya langsung membahas tentang Pak Walid. Sedikit banyak tahu tentang Pak Deng Ical. Dia orang rajin turun di lapangan. Tapi saat saya menyambut tadi di mobil, saya kaget. Tiba-tiba dia bilang, serius kamba. Kita persiapkan itu tari Pak Dupa, kita menyambut dengan beberapa orang wartawan. Tiba-tiba dia spontan dia bilang, serius kamba. Saya makin yakin bahwa mungkin ini adalah contoh pemimpin insyaallah masa depan. Saya sangat gembira. Ada dua kegembiraan yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, gembiraan bahwa Arpro bisa melaksanakan pameran lagi di kampungnya sendiri setelah mengelola Langkuada di kampung orang. Alhamdulillah sambutan bagus. Kegembiraan yang kedua bahwa Deng Ical ternyata dengan sukacita mau menjenguk kami, anak-anaknya yang berupaya keras untuk mengambil bagian, turut ambil bagian dalam rangka menggerakkan ekonomi di Makassar tercinta ini. Harapan kita pameran ini bisa bergaung bukan hanya di Sulawesi Selatan, bahkan di nasional, kalau perlu internasional. Sekedar informasi Deng Ical bahwa pameran serupa ini kami laksanakan di beberapa kota di Indonesia, yang agak lumayan sering di Surabaya, dan insya Allah akan kami adakan di Kalimantan. Jadi ini sambutan sekaligus laporan ketua panitia Deng Ical. Ini juga saya sampaikan beberapa terima kasih kepada
Ibu Arianti Aruji, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga banyak dibantu dengan terlaksananya acara ini. Kemudian ada juga Bapak Nur Alam Esos MM dari Kementerian Sosial RI yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih hadir. Ada Pak Iwan. Wah, ini juga hari-hari bantu kita atas selesainya pameran kami. Dia kebetulan sebagai Kepala UPTD Celebes Compensation Center Triple C. Ada Pak Masdul Haq. Wah, ini luar biasa. Harapan kita ini kerjasama makin panjang, Pak Dul. Dari BNI, beliau adalah Manager Customer and Retail BNI Kanwil Makassar. Beliau kebetulan satu kantor dengan nyonyanya Dengical. Nah, ini yang belum tahu, nyonyanya Dengical masih kerja seperti orang biasa. Saya kira itu apresiasi. Kemudian ada juga di depan kita juga ada ketuanya Hijaber Mutmainnah Bahar SPD, ada di belakang Dengical ya. Dia juga banyak bantu kita suksesnya pameran ini. Jadi kita banyak dimuatkan teman-teman. Kemudian selain itu kami juga dibantu banyak oleh beberapa teman-teman dari Sospol Unhas alumni. Yang kedua teman-teman dari alumni ikatan alumni mahasiswa mesin UMI. Jadi alhamdulillah ini juga banyak ini. Kebetulan Dengical pernah hadir di salah satu acara di Clarion. Saya memberikan sambutan. Saya kira itu terakhir, supaya tidak terlalu panjang. Terakhir, setahu saya Dengical adalah orang pameran. Jadi kegembiraan kedua, kami sangat gembira bahwa Dengical mau hadir di tempat ini. Ibarat kata kembali ke habitatnya. Harapan kita dengan kepemimpinan beliau, dunia pameran di Makassar bisa lebih maju. Mudah-mudahan syukur-syukur kalau bisa berperan dalam meningkatkan PAD Makassar, meningkatkan stimulasi ekonomi yang ada di Makassar. Nah, ada yang saya lupa. Kalau pameran kita di sini ada 80 peserta. Jadi ini ada kurang lebih 80 peserta. Sebagian besar memang dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ada juga dari Makassar. Tapi rencananya kalau pameran kita di Surabaya atau di Kalimantan, harapan kita justru desain-desain juga yang ikut ke tempat itu. Jadi saling silang, harapannya begitu, supaya ada perputaran ini. Semoga dengan intensitas acara yang kita adakan ini bisa merangsang para desainer-desainer Makassar juga ikut berperan, juga ikut berkarya, dan juga punya ruang mempromosikan hasil karyanya di level nasional, bukan hanya di Makassar. Saya kira itu yang mudah-mudahan itu tercapai dengan bantuan semua pihak. Saya kira itu saja. Mohon lebih dan kurangnya termasuk pelaksanaan acara ini mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang dengan sangat-sangat hormat, inilah dia Bapak Dr. Haji Syamsur Riza MI MSOS MSI untuk membuka secara resmi Indonesia Muslim Fashion Expo Ramadan 2015. Terlalu banyak hormatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Segala puji dan kesyukuran kita kirimkan kehadirat Allah ilahi Rabbi beserta salam, salawat dan taslim kita kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk kita semuanya yang telah bekerja keras sampai acara Muslim Fashion ini bisa kita lakukan pada seluruh tinen, 80-an tinen dari seluruh Indonesia
terima kasih mau ke Makassar, dan tentu saja secara khusus kami sampaikan kepada teman-teman Arpro, Kak Ilham terima kasih, dan seluruh all crew, Pak Iwan terima kasih banyak, ada Kepala Bidang Ibu Aryani terima kasih banyak, Pak Nur Alam, dan terima kasih kepada Pak Masdul Haq, terima kasih banyak sudah membackup kita. Pada seluruh hadirin yang hadir pada undangan ini, teman-teman dari seluruh kelompok peminat fashion barangkali, dan terutama Ketua Hijabers Mbak Mutmainah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan sekali lagi kami atas nama pribadi dan pemerintah kota menyampaikan terima kasih, karena bulan Ramadan ini, kalau hari ini kita buka di Muslim Fashion di Triple C ini adalah pameran yang ke tahun ini, di untuk Ramadan ini, tahun ini sudah pameran yang ke-7 untuk fashion dan handicraft lah tidak kurang lebih. Tetapi untuk Ramadan ini yang besar adalah yang pertama ini di sini. Di beberapa hotel ada, tetapi sifatnya ya besar juga, tetapi sifatnya melengkapi. Yang berani membranding diri menjadi fashion, pameran ini, Muslim Fashion ini adalah di Triple C ini, dan ya barangkali tidak sembarang orang yang mau bikin. Dan memang juga kalau Arpro ini saya kenal Kak Ilham ini tahun 94. Tahun 94 begini-begini, memang maksudnya sudah profesional di sini. Saya baru belajar saat itu, belajar beli partisi, beli ini, dan belajar beliau di Bogor. Saya ingat salah satu di Tangerang City, di di Ciledug City. Saya ikut pamerannya di situ, dan kemudian banyak belajar dan keliling Indonesia, bahkan beberapa provinsi. Tapi saya kalah dulu dia, karena sudah sempat ke Australia. Pameran beliau belum, masih di Asia Tenggara. Tetapi nasib berkata lain, akhirnya terdampar di dunia politik. Jadi saya juga mau sampaikan ke beliau bahwa ya memang kalau semakin banyak kita bergaul, barangkali semakin bagus wawasan kita, dan semakin tahu bahwa memang kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Saya tadi termenung melihat satu status BBM-nya orang yang pintar BBM itu, yang sedikit ilmunya bisa jadi dia gambang, bisa jadi dia sombong. Yang banyak ilmunya itu baru dia rasa susahnya ini dunia, banyak sekali yang kita tidak tahu. Tapi begitu orang yang banyak sekali ilmunya, pasti dia akan semakin merasa kecil. Dan barangkali Pak Ilham atau Arpo ini masuk di kategori itu, karena sudah berbelasan tahun, puluhan tahun bahkan. Tetapi dalam konteks pemerintah Kota Makassar, bahwa apa yang dilakukan oleh Arpro beserta stakeholder yang lain, kemudian binaan dari Dinas Koperasi Provinsi dan UKM-KM, partner support dari perbankan dan seluruh stakeholder yang lain, adalah tanda bahwa ekonomi di Makassar itu menggeliat. Tadi kami baru rapat dengan pengelola GTC, menantang GTC untuk membuat satu sentra pengembangan ekonomi yang berbasis UKMK, terutama yang berbasis potensi lokal di Makassar ini. Alhamdulillah disambut dengan baik, dan beliau berencana akan menjadikan GTC itu sebagai UKMK Center. Jadi nanti biar Kepala Dinas ketemu sama Ibu Aryani, koordinasi untuk membuat program bersama di sana. Karena apa? Karena Makassar ini yang paling terkenal sekarang ini adalah kulinernya. Tetapi banyak sekali potensi. Ada 600-an UKM di Makassar ini, dan beberapa itu yang sifatnya relevan dengan fashion. Yang tentu saja fashion ini erat kaitannya dengan handicraft, dan mungkin juga dengan culture-nya kita yang luar biasa terkenalnya, tetapi belum mampu dieksplor secara maksimal. Di mana-mana Makassar ini terkenal itu bukan karena fashionnya, bukan karena modenya, bukan karena yang lain-lainnya, tetapi hanya terkenal karena kulinernya, selain karena demonya tentunya. Artinya memang Makassar belum banyak dikenal. Padahal kalau kita mau lihat APBD-nya Kota Makassar itu sekarang cuma 3,2 triliun. Tetapi uang yang beredar di Kota Makassar itu 60 triliun. Bayangkan lagi. Jadi tidak sampai 4% APBD Makassar itu untuk menstimulan perekonomian Kota Makassar yang tumbuh average di atas 9%.
Jadi sebenarnya ini Pemda Kota Makassar, Pemkot, kami Pak Wali itu tahu persis bahwa biar tidak ada wali kota sama wakil wali kota, biar tidak ada apa-apa, pemerintah jalan gini ekonomi sebenarnya. Tetapi kalau kita mau bikin ekonomi itu menjadi lebih cepat, jalan dengan lebih optimal, maka aturan-aturan, regulasi, stimulan yang kita berikan kalau mampu mendorong, maka pasti dua kali lipat lebih kencang Kota Makassar. Kenapa kemudian kita lakukan banyak kemudahan-kemudahan, menjalin komunikasi dengan perbankan, menjalin komunikasi dengan seluruh company yang ada di Kota Makassar, karena kita sadar bahwa kalau mereka bergerak bisa optimal, maka pemerintah ini tinggal menjadi setir. Nah, mau kiri-kiri sedikit, mau kanan-kanan. Kalau orang kapal bilang tinggal balongonya, mau dikasih kiri-kiri maka jalan ke kanan, begitu di depan. Dan kalau misalnya itu bisa kita optimalkan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar itu bisa 2 kali lipat dari nasional yang menargetkan hanya 5,5, maka kita bisa dapat 11%. Karena faktanya kita pernah mencapai sampai 12% pertumbuhan ekonomi, dan dengan 9% itu sudah jauh di atas Tiongkok yang hanya kurang lebih 7-8%. Jauh di atas nasional yang hanya 6%, di Sulawesi Selatan yang 7%. Artinya Makassar ini kalau semua stakeholdernya bekerja dengan optimal, maka pasti pemerintah tinggal duduk-duduk dilihat-lihat. Nanti tinggal ada yang offside atau kau tidak boleh lewat sini, kau tidak boleh. Oleh karena itu memang kita mendrive kebijakan yang UKMK ini sebelum Pak Jokowi membebaskan, kita sudah bebaskan semua pungutan-pungutan terhadap UKMK. Kita sudah bebaskan semua usaha-usaha yang barangkali akan menjadi pendorong. Kita mau bebaskan semua. Tahun ini juga kita sudah mulai ini harus industri lorong yang duluan dinikmati oleh masyarakat. Mulai ini kita kandidat ini kepala dinas yang beli kue tidak melalui produksi lorong. Tetapi sebelumnya kita lakukan aturan-aturan yang ketat. Semua industri lorong harus tersertifikasi, baik dari higienitasnya, standarnya, kualitasnya, dan lain-lain. Kemudian baru kita buat kebijakan-kebijakan yang tanda kutip 50% memberi ruang bergerak, termasuk untuk fashion kita ini, untuk pameran-pameran ini. Jangan sampai pameran ini hanya tinggal pameran tiap tahun. Artpro ini pamerannya tiap tahun sini lancar, bisa 3 kali, karena tahun ini sudah yang kedua, berarti bisa 3-4 kali. Tetapi tinggal menjadi padanggang. Dalam artian tidak ada yang tinggal setelah pameran, melatih masyarakat Makassar menjadi konsumtif, sekadar konsumtif, tetapi tidak ada benih-benih kreativitas yang disebarkan. Tidak ada value advantage yang diberikan kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar. Kita berharap selain pameran ini bukan hanya sekadar untuk menjadi ruang pamer atau displaynya, tetapi ada transfer teknologinya, transfer keterampilannya, transfer jaringannya, transfer macam-macam. Sehingga sharing resources ini Makassar ke Manado, Makassar ke Surabaya, Makassar ke Jakarta, dan sebaliknya. Sehingga orang-orang di Makassar sudah banyak yang pintar untuk merancang juga atau mendesain juga baju muslim misalnya. Alhamdulillah kalau saya asli buatan istri tercinta sendiri. Ya, artinya paling tidak kalau seperti istri saya yang pegawai di BNI, ada bosnya di sini, masih punya waktu untuk mendesain, tentu orang-orang tertentu yang memang minatnya itu pasti akan jauh lebih bagus. Sedangkan istriku yang sibuk saja dan orang akuntan, tidak ada basicnya bisa di fashion, bisa bikin yang seperti ini misalnya, saya dengan bangga pakai karena gratis toh bikinnya. Tetapi paling tidak ini menjadi penanda bahwa pasti banyak potensi yang lain. Mungkin Mutmainah punya teman-teman di hijabers ini, pasti banyak yang punya tes yang bagus soal fashion, terutama di muslim fashion itu, sehingga paling tidak Makassar ini dapat juga raci-racinya kalau habis pameran, ekonomi juga berputar. Motivasinya teman-teman hijabers ini juga melihat, gak gampang Jepale bikin itu model-model yang seperti Saskia Sungkar, gampang Jepale model-model seperti ini, memang gampang ya, tetapi jualnya susah karena orang kredibilitasnya yang dibeli, citranya yang dibeli. Oleh karena itu di situ gunanya sharing resources. Mungkin ada yang punya keterampilan lebih bagus daripada seseorang, tetapi tidak punya keterampilan untuk menjual. Nah, ini yang mau dipadukan. Kalau ada sinergi antara yang jago menjual, yang jago pameran, yang jago bikin, ada tuh yang jago pakai, semuanya, maka pasti semuanya jadinya lancar.
Artinya simbiosis mutualismenya muncul di situ. Oleh karena itu pemerintah tugasnya adalah bagaimana supaya proses ini tidak boleh ada yang terhambat. Kalau pamerannya yang terhambat, kasih tahu Kak. Misalnya kasih tahu pemerintah. Kalau perbankannya yang terhambat, kasih tahu juga. Nanti ditelepon Ki, orang BNI supaya bisa dorong-dorong sedikit. Kalau misalnya produksinya yang terlambat, ada UKMK, dorong Ki, pengrajinnya itu begini kualitasnya dan sebagainya. Dan memang tugasnya pemerintah itu adalah bertindak untuk menjadi katalisator. Sekali-sekali kalau sudah kuat, maka kita bikin regulator. Menjadi regulatornya kita. Kalau sudah semakin kuat, maka kita jadi provokatornya. Supaya semua orang bisa sama-sama jalan dengan tracknya masing-masing. Yang pameran bikin pameran secara profesional, bisa menghargai para produsen, para pengrajin, dan tentu saja juga bisa menghargai hak-haknya sebagai pencipta atau kreatornya, sehingga semuanya bisa jalan optimal dan ujung-ujungnya pasti adalah melahirkan multiplier effect untuk kita semuanya. Pemerintah tentu sangat menghargai apa yang telah teman-teman APRO lakukan dan seluruh pihak yang membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan optimal, dan mudah-mudahan ini juga akan memberikan dorongan, stimulan kepada seluruh yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan nilai yang insya Allah positif bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini juga bagi masyarakat ada hikmahnya, ada nilai ekonominya, dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa ini juga bernilai ibadah supaya masuk surga bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih atas nama pemerintah Kota Makassar, dan pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terutama IO-nya, APRO, dan seluruh yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang dengan hormat Bapak Direktur Utama dari APRO untuk mendampingi Bapak Wakil Wali Kota Makassar untuk pemukulan gendang. Mendampingi Bapak Wakil Wali Kota Makassar dan Bapak Direktur Utama untuk say hi ke seluruh stand. Tapi sebelum itu akan ada oleh-oleh persembahan dari Gajah Duduk yang akan diserahkan oleh Bapak Ilham kepada Bapak Wakil Wali Kota Makassar. Ya, katanya muka kita sama, Pak. Itu pujian yang menurut saya sedikit menggelitik dari Bapak Direktur Utama. Oke. Ya. Nah, setelah ini kami mengajak Bapak Wakil Wali Kota Makassar didampingi oleh Bapak Direktur APRO untuk mengunjungi stand pameran kita, dan didampingi oleh adik kecil ini. Ya, tadi malam dia sudah JR, dari malam JR sendiri untuk mendampingi Bapak Wakil Wali Kota Makassar. Hebat sekali. Iya.